Masih bab 5 nih, babu man balago sitina sanatan faqad a'zarallahu ilaihi fil umri. Bab barang siapa umurnya mencapai 60 tahun itu sudah diberi jatah umur yang panjang. Hadis yang kedua, berarti ini bagian yang kedua ya. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu qalbul kabiri syaban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amali. Nah, sekalian aja ya dengan hadis yang ketiga, isinya hampir sama. Nah, hadis yang kedua barusan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syaban fisnataini. Hati orang yang sudah tua akan terus-menerus muda. Hati orang yang sudah berumur tua, orang yang sudah tua ya, akan tetap muda fisnataini dalam dua hal. Fi hubid dunya, satu cinta dunia, dua tulul amal. Hadis yang kedua ya, qalbul kabiri la yazalu syaban, ya, orang yang sudah berumur tua bangka bahkan gitu ya, hatinya tetap muda dalam dua hal, yaitu cinta dunia dan tulul amal. Yang ketiga hadisnya ya, orang sekalian lah, ada isinya hampir sama. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbaru ibnu adama wa yakbaru ma'usnataini. Yakbaru ibnu Adam itu manusia, anak Adam manusia, ya, umurnya semakin tua. Wayak baru ma'hu isnatani. Nah, ada dua hal yang malah semakin besar gitu ya, malah semakin besar, yaitu hubbul mal, cinta harta, watulul umri, dan berangan-angan berumur panjang. Nah, malah dua hal ini malah semakin besar ya, kecintaan terhadap hartanya semakin besar dan keinginan berumur panjangnya semakin besar, semakin kuat. Dua tanya isi hadisnya tadi hampir sama. Kalau yang pertama, orang yang sudah berumur tua itu hatinya akan tetap muda dalam dua hal. Hatinya tetap muda itu dalam dua hal, yaitu hubbud dunya, cinta dunia, watulul amal, dan ya berangan-angan ya, berumur panjang, berangan-angannya hanya tentang keduniaan. Nah, yang kedua, yakbaru ibnu Adam, anak Adam atau manusia itu umurnya semakin tua, ya umurnya semakin tua, ada dua hal yang malah semakin besar, yaitu cinta harta dan tulul umri, berangan-angan berumur panjang. Nah, catatan awalnya dari dua hadis ini, ya inilah aslinya manusia. Inilah aslinya manusia, justru semakin berumur tua itu semakin lupa mati berarti.
semakin berumur tua itu malah semakin lupa mati. Malah ya inilah di apa namanya, di hadis yang kedua tadi disebutnya hubud dunya, ya kecintaan terhadap dunianya, tetap artinya semangat gitunya, tetap muda teh, tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap berkeinginan besar gitulah. Ya, tidak seperti lah itu, seperti orang yang masih berumur muda dan tulul amal, ya berkeinginan berumur panjang dan hanya kepada hal-hal keduniaan. Nah yang kedua, semakin bertambah umur itu malah semakin besar kecintaan terhadap harta dan keinginan berumur panjang. Nah itulahnya catatan awalnya justru semakin bertambah tua itu ya. Kalau menurut hadis yang pertama anger gitu, tetap saja seperti orang-orang muda. Kalau orang-orang muda gitu kan, kalau orang-orang muda kan berangan-angannya bahwa mati itu sudah tua. Ya, kalau orang yang berumur masih muda kan dalam pikirannya mati itu setelah tua. Orang tua bagaimana? Oh, emang orang tua teh sadar bahwa dia itu umurnya tinggal sedikit, wah borobor anger sarua. Nah gitu prinsipnya eta. Bari geus rampelan ge. Wati dituna kudu eleh budak ngora mah. Nah, daripada eleh budak ngora mah kajeun ngora deui. Prinsipna daripada eleh budak ngora kajeun ngora deui. Ya artinya jangan, kalau yang berumur masih muda namanya dia berangan gitunya, dia mengira gitulah bahwa matinya itu setelah tua. Ternyata ketika sampai kepada usia tua, apa sadar gitu sekarang sudah tua dan akan segera meninggal, tetap dia berangan seperti ini nih hatinya. Makanya hatinya tetap muda, artinya yang dipikirnya, yang dirasanya tetap saja seperti orang yang berumur masih muda, mengira mati itu masih jauh, masih lama. Mungkin kalau orang yang umurnya masih muda mengira bahwa mati itu setelah tua, wajar, anggaplah hanya wajar. Tapi kalau orang yang tua, emang mau mati mau kapan? Tapi inilah aslinya manusia. Ya ini aslinya manusia seperti ini. Apalagi di hadis yang kedua kan baru ibnu Adam itu manusia semuanya, berarti siapa? Inilah aslinya manusia. Nah, manusia itu baru, katakanlah baru menyadari bahwa tidak seperti lah gitu ya. Tidak seperti yang diangankannya, tidak seperti yang dipikirkannya itu kalau sudah mendapat penjelasan dari agama. Ya, kalau sudah mendapat penjelasan dari agama, berpegang kepada agama, tak bakal keluar dari sini, akan keluar dari sini. Yang nomor satu kan ini fi hubid dunya. Tetap mudanya itu dalam urusan mencintai keduniaan. Di hadis yang kedua, umur manusia itu bertambah, ternyata malah semakin besar. Apanya? Hubul mal, kecintaannya terhadap harta. Ini aslinya manusia. Nah kalau sudah mendapat penjelasan dari agama, kalau di sini kan hubbu dunia itu apa? Dunia itu bagaimana? Apa mau dicintai?
Nah, kemudian di hadis yang kedua, hubbul mal, kecintaan hartanya semakin bertambah umur, itu kecintaan terhadap hartanya malah semakin besar. Oleh agama dijelaskan harta itu apa dan bagaimana. Ya, harta itu apa dan bagaimana, itulah bagi seseorang lah ya. Intinya kan apa namanya? Kalau mencintai dunia, di bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dunia ini hanya perlintasan. Dia atau seseorang berjalan menuju akhirat. Jalan yang dilintasinya itu adalah kehidupan dunia. Dan diperingatkan kan di sebelumnya, kade sing hati-hati, di dunia banyak yang celaka, malah dicintai. Ya, apa namanya, penjelasan tersebut itu kan dari atau di dalam agama lah adanya ya, di dalam ajaran Islam, bahwa dunia ini hanya menyeberang gitu, yang hidup di dunia ini hanya menyeberang untuknya, menyeberang ke apa namanya, ke tempat berikutnya. Kemudian kalau ini hubbul mal, mencintai harta, kenapa harus dicintai? Kenapa harus mencintai harta? Memang harta itu apa? Ya, makanya harta itu apa dan bagaimana? Kalau menurut agama katakanlah ya, harta itu seperti juga pemberian yang lainnya dari Allah kepada seseorang, semuanya itu adalah fasilitas alat untuk beramal. Fasilitas alat untuk beribadah, karena tujuan pokok Allah menciptakan manusia itu adalah beribadahnya. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Di dalam agama Islam itu ada ibadah-ibadah yang perlu mengeluarkan harta, oleh Allah diberi fasilitasnya. Ya, oleh Allah diberinya ibadah yang perlu gitunya, perlu mengeluarkan harta. Ibadah nate, misalnya ibadah haji kan perlu biaya. Ada ibadah kurban perlu biaya. Nah, contoh gitunya, Allah memberikan harta itu untuk apa? Untuk dijadikan alat fasilitasnya dalam beribadah. Karena ada di dalam Islam ini ibadah maliyah namanya. Ya, ibadah maliyahnya ibadah yang menggunakan harta. Kalau di dalam rukun Islam itu disebut lokomotifnya gitu. Urusan ibadah terkait dengan harta itu adalah zakat. Karena tanya pondasinya, rukun Islam itu kan pondasi. Nah, pondasinya ibadah yang terkait dengan harta atau ibadah maliyah itu adalah zakat. Nah, kalau tanpa agama gitunya, orang memandang harta itu sebagai apa? Kalau bukan dari sudut pandang agama, gitunya, orang memandang harta itu sebagai apa? Beragam pasti, ada sebagai simbol kejayaan, beneran. Ya, memandangnya sebagai simbol kesuksesan, itu kejayaan. Kalau memandangnya seperti itu, misalnya prestasi lah itunya, simbol kejayaan, kesuksesan gitu, suatu prestasi itulah menjadi orang yang mampunya meraih, katakannya mampu meraih, mengumpulkan gitu harta yang banyak. Ini akan bertentangan dengan agama. Bertentangannya seperti ini. Misalnya ininya satu hal itu. Kalau memandang harta itu sebagai simbol kesuksesan, kejayaan, keberhasilan diri. Kalau harta dipandang sebagai hal tersebut, maka akan sulit untuk mengeluarkan harta. Karena kalau dia keluarkan pasti berkurang jumlahnya.
Ya kalau dia keluarkan berarti kan jumlah yang ada pada dirinya kan berkurang. Tah eta teh merasa kesuksesannya juga turun, keberhasilannya, kesuksesannya menurun, prestasinya menurun, kan orang nggak mau pasti. Nah kalau tanpa tanpa aslinya manusia katakannya, kalau saya katakan, nah aslinya manusia seperti ini. Umur terus bertambah, umur terus tua, tapi dua hal, hubudunya watulul amal, tetap seperti orang yang berumur masih muda. Artinya jangan dikira kalau orang sudah berumur itu akan ingat mati, beki gelo. Wah, beki mace justru. Semakin tua itu tetap saja angan-angannya itu berumur panjang. Padahal, nah makanya kalau oleh Islam katakanlahnya, oleh Islam, oleh agama gitunya, dengan ilmu yang Allah turunkan, bahwa manusia wajib ingat mati itu bukan setelah berumur tua, karena setiap orang itu belum pasti atau belum jelas gitunya apakah dia itu memang berumur sampai tua atau enggak. Wajib, makanya sampai ada ziarah kubur. Ada ziarah kubur itu kan tujuannya apa? Di dalam hadis yang menerangkan ziarah kuburnya, Rasulullah menerangkan ini hadisnya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ini kepada para sahabatnya. Fazuruha fa innaha tuzakkiru kal maut. Ya, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang boleh silahkan atau berziarahlah. Fa innaha tuzakkiru kal maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Artinya wajib, karena apa hadis itu oleh Rasulullah apa ditujukan kepada orang yang sudah tua? Karena kalau tanpa agama, mau yang muda, mau yang tua, sama manusia itu berangan-angan mencintai dunia dan berangan-angan hidup berumur panjang. Artinya angan tadinya, berangan seperti itu bukan hanya ada pada orang yang masih muda. Orang yang masih muda kebanyakan berartinya ya kabeh kebanyakan. Nah, kalau tanpa agama aja semua manusia. Orang yang masih muda berangan atau mengira bahwa dirinya itu akan mati nanti setelah tua. Ari urusan gitu mak. Kalau orang yang sudah berumur tua bagaimana? Sama, dia juga tetap berangan mengira bahwa mati itu masih lamanya. Tulul amal eta mengira bahwa mati itu masih lama. Itu aslinya manusia. Padahal berangan seperti itunya hubud dunia, kemudian tulul amal, itu di hadis yang kedua tadinya. Manusia itu hati orang yang sudah berumur, bukan hati orang tua sih, jadi beda deh. Hati-hati orang tua menjadi hati seseorang yang sudah berumur tua itu akan tetap muda dalam dua hal, yaitu hubud dunia dan tulul amal. Artinya jangan mengira orang-orang yang sudah tua itu mereka ingat mati, enggak sama sekali. Itu aslinya berarti ya itulah aslinya manusia. Nah sementara oleh agama gitu terus diingatkan lah, katakannya oleh Allah terus itu diingatkannya bahwa manusia itu pasti mati. Matinya kapan? Apa setelah tua? Juga kan enggak. Tapi kalau dibanding-banding orang yang berumur masih muda
gitunya, dia sebutnya berangan mengira bahwa mantinya itu nanti setelah tua. Wajar berenang mun gitu teh mah lah, wajar berenang ora kene. Tapi kalau orang yang sudah tua, kenapa angannya masih sama saja dengan yang masih muda? Tanpa agama ge atuh cik atuh nyari geus kolot mah. Ya kalau tak, tapi pan henteu. Nah, ini kan Nabi mengatakan seperti ini, umur boleh tua, tapi keinginan, tapi pikirannya, angan-angannya tetap muda, berarti tah eta nama, yaitu tentang dua hal, tentang cinta dunia dan berangan-angan hidup lama di dunia. Jadi harus keluar, berarti ini nyanyi panu bahaya kedunggul ya teh. Ya bahayanya cek orang Sunda mah kamalinaan, lupa akhirat, pisan bahayanya ge. Kalau lupa akhirat mana mungkin dia mempersiapkan. Ya kalau lupa akhirat, mana mungkin dia akan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat. Nah oleh Allah juga, oleh Islam juga katakanlah ya diterangkan gitu bahwa di akhirat nasib bagian seperti apa gitunya. Apa yang dialami, yang didapatkan oleh seseorang di akhirat itu bukan ditentukan setelah orangnya ke sana, bukan. Ya seseorang katakanlah terakhir kan, apakah seseorang itu masuk surga atau neraka, apa itu ditentukan setelah orang itu ke sana? Artinya orang ini yang menentukan dia ini mau ke surga atau ke neraka. Kalau di akhirat itu kan tinggal menerima hasil, tinggal menerima buah dari yang diamalkan selama di dunia. Apa orang yang masuk ke neraka itu ridho? Pasrah? Alah. Menerima sepenuhnya gitunya, saya menerima masuk neraka karena memang amal saya waktu di dunia begini, enggak akan ada. Banyak ayat Qur'annya, ayat Qur'an yang menunjukkan bagaimana penyesalan mereka setelah kenyataan yang mereka dapatkan, mereka harus masuk ke dalam neraka. Banyak penyesalan dalam berbagai bentuk. Apanya yang kemarin-kemarin yang paling baru itu orang-orang kafirnya, Allah menyebut neraka mah kafir pasti, intinya contohnya nanti orang-orang kafir itu berteriak-teriaklah di dalam neraka kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia dan akan beramal bedalah dengan apa yang telah mereka amalkan sebelumnya di dunia. Kemudian jawaban dari Allah nu kamari teh iya nya selalu di dia kan. Surat Fatir nu ieu tah awalam nu amirkum ma yatazakaru fihi ma tazakaro waja'akumun nazir. Ya masih bab ini kan ya, itu kan ayatnya nu eta nu dimuat ke Imam Bukhari teh. Bukankah aku telah sudah cukup memberi waktu lah gitunya. Bukankah aku sudah cukup memberi waktu hidup kalian ketika di dunia. Hanya masalahnya kan wa mayatazakaru fihi man tazakaro, agar mau berpikir. Agar berpikir orang-orang yang mau berpikir, wajah aku munazir, dan pemberi peringatannya juga sudah datang, sudah ada. Itu kan kenyataan, katakanlahnya, itulah kenyataan yang harus mereka terima, yang harus mereka hadapi, yang harus mereka jalani, yaitu masuk neraka. Apa mereka ridho? Tah diantaranya mereka berteriak, katakanlahnya, berteriak-teriak kepada Allah minta dikembalikan lagi ke dunia. Tapi waktu di dunia kan seperti ini ternyata. Di hadis ininya waktu di dunianya manusia itu seperti ini. Padahal dengan ayatnya pun wajah akumun nazir, dan pemberi peringatannya itu sudah sudah datang.
dalam dalam banyak hal ternyata lahnya, dalam banyak hal boleh kita sebut nih, ini sesuatu yang buruk nih yang ada pada manusia. Ini sesuatu yang buruknya yang ada pada manusia, yaitu umurnya bertambah tua itu bukannya sadar. Artinya kan bukannya sadar kalau merasa dirinya sudah berumur tua itu kan hidupnya berarti tinggal sebentar lagi. Dah hente kan gitu kan. Ternyata umur boleh tua, tapi keinginan, kemauan hatinya tetap muda dalam dua hal, yaitu cinta dunia dan berumur panjang. Ini hal yang buruk nih yang ada pada manusia. Karena inilah aslinya manusia. Tanpa agama manusia pasti akan seperti ini. Jadi tong aneh mau ningali kobra. Tong aneh no mau ningali kobra itu lebih bahaya dari Black Mamba itu. Tawat. Orang di Afrika Black Mamba lebih berbahaya ternyata jadi kobra. Jadi nggak aneh tak ininya kita tahu berarti dan memang itu aslinya manusia mah. Bisa berubah gitunya, bisa berubah, bisa keluar gitunya dari keadaan seperti itu dengan agama. Hubudunnya atau hubul mal gitunya, orang mencintai dunia, mencintai harta, tong make agama, pasti seperti itu yang namanya manusia. Tapi oleh agama kan dijelaskan harta itu apa? Jadi fasilitas pastinya, harta itu fasilitas, itu salah satu fasilitas dari Allah untuk manusia beramal selama di dunia. Nah, ada juga kan hadis yang menerangkan iya teh untuk hadis nanti anu tidak akan bisa melangkah dua kaki seorang hamba sebelum dia menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Nah, satu kan tentang umur ya, satu tentang umurnya, artinya dipakai apa gitu, jatah umur yang diberikan oleh Allah. Kemudian tentang hartanya, pertanyaannya itu bagaimana cara mendapatkannya, kemudian digunakan untuk apa? Tentang masa mudanya, di hadis teh masa muda teh masa produktif lah gitu, masa mampu beramal. Bukan dihitung masa muda teh umur berapa. Apa jelema mah iraha karasa kolot teh moal atuh. Jelema memang karasa kolot, kapan beuki ngora? Da prinsipna geus siru tadi. Eueuh ti dituna eleh kudu eleh budak ngora. Tiba-tiba eleh budak ngora, mending ngora deui. Tiba-tiba eleh budak ngora kajian ngora deui. Masa muda teh masanya produktifnya, masa produktif, masa ya kuat lah gitu beramal gitu. Kemudian satu lagi yang 4 hal itu adalah tentang ilmu. Ya, apa yang sudah diamalkannya. Ya, apa yang sudah diamalkannya terkait dengan ilmu yang dimilikinya gitu ya. Dengan ilmu yang dimilikinya itu dia itu sudah beramal apa. Dari 4 hal tadi yaitu salah satunya yaitu tentang harta. Jadi sebetulnya di 2 hadis ini ya, kalau yang ini melihat reaksinya ya. Kalau hadis yang kedua tadi fi hubbid dunya, tetap muda itu dalam hal mencintai dunia. Kalau pada hadis yang nomor 3 manusia itu umurnya semakin menua, seiring dengan semakin menua usianya itu semakin besarlah dalam 2 hal, yaitu hubbul mal,
kecintaan terhadap hartanya semakin besar. Nah, kalau setelah diterangkan katakanlahnya tadi oleh Rasulullah SAW bahwa terkait harta itu gitu ya, terkait harta itu nanti pertanyaan dari Allah, dari mana, bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa. Dua-duanya berarti cara mendapatkannya ada yang benar, berarti ada yang salah atau halal haram lah gitunya. Mendapatkannya dengan cara yang halal atau mendapatkannya dengan cara yang haram. Menggunakannya juga sama, digunakan untuk yang benar, digunakan untuk yang salah. Harta menang ngarampok tuh dipakai judi, mantep eta mah cara mendapatkannya haram dipakai nage, tapi damal tuh gitu itu teh. Lantaran lamun dipaksakan gitunya dipakai sodakoh, ditolak ku Allah ge. Aya hadisnya teh ieu teh anu ada beberapa poin di hadisnya tehnya, di antarana layak balullahu, Allah tidak akan menerima apanya, ada beberapa poin. Nah di antarana sodakotan min ghulul, Allah tidak akan menerima sodakoh dari harta yang haram. Siga Robin Hood lah itu. Robin Hood atau menang di Islam, atau di Inggris menang sete. Di dalam Islam itu nggak boleh jadi Robin Hood, itu rampok-rampok sodakoh bagikun. Ya hasil mencuri misalnya, merampok atau apalah gitunya, kemudian setelah berhasil kemudian dibagi sodakoh ngarana dina Islam terus sodakoh. Cek jelema mau bager. Cek jelema mau bager, tapi kan ini cara mendapatkannya. Nah kalaupun gitu kalaupun digunakan untuk bersodakoh oleh Allah tidak akan diterima. Ya wala tetah hadis teh wala sodakotan min gulul, ya Allah tidak akan menerima sodakoh dari hasil gitunya, hasil atau harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Nah, bukan hanya sodakoh, sama mundi urang malah gitu ya, itu apa namanya, umroh, haji, uangnya hasil korupsi, emang Allah tuh apaleun. Umroh teh sering bolak-balik, dah loba duit teh bogoh koruptor mah tuh. Dan memang ada juga adalahnya yang mengajarkan gitunya. Ada yang mengajarkan dengan umroh itu seolah-olah bebersih dosa. Jadi di situ teh di Mekah teh tempat bebersih dosa, yang bersih umroh geura balik bersih. Geunah we nu loba duit atuh kitu mah. Ya kalau yang enggak punya uang harus terus bagaimana? Berapa umur harus kudu ka soreang? Kena angkot, nyieun ka abahna di soreang. Tempat manasik eta mah lain teh. Aku umur ka soreang kena angkot itu. Kan itu teh nyieun ka abah di dinya. Tapi memang ada yang mengajarkan demikian itu, sehingga banyak sebetulnya lahnya jadi kita realitanya seperti itu. Banyak orang yang ya tahu, sadar gitulah, seorang koruptor dia tahu kan dia mendapatkan hartanya dengan cara yang haram. Kumaha bersihan rasa kumaha umroh atuh puguh jadi minang umroh teh balik ti ditu korupsi deui pan ge dibersihan deui. Dan kalau hitung-hitungan umroh kalau korupsinya miliaran umroh sabaraha? Wani pisan atuh mun kitu mah murah atuh. Batian gede atuh. Batian gede atuh eta mah. Umroh sekian korupsinya sekian M, sementara umroh paling 50 juta meureunana gitunya. Gede batian gede pisan atuh. Banyak yang seperti itu, banyaknya kalau dengan melaksanakan umroh itu seolah-olah lah gitunya.
di sana itu ya ada di Ka'bah lagi gitu ya siga Yahudi di tembok ratapan maraplok eta teh dina Ka'bahna teh nepi ka leucir Ka'bah teh nepi ka herang we bagian handap nama gitu bagian atas nama apa namanya ngedop gitu batu bagian atas nama ngedop da teu kaca baku leungeun jelema bagian handapna herang teh hinyai glowing nepi ka Ka'bah nepi ka hinyai anu terus sudah di kejauhan mah nepi ka siga warna pelangi itu eta kesang jelema itu wah nararapok gitu banyak yang menangis dan sebagainya lah ya persis jadinya itu tah orang Yahudi di tembok ratapannya di itu di Yerusalem di Palestina nah hadirin ya hampir samanya dua hadis ini hampir sama ya sejalan lah gitu semaknanya beda redaksinya beda tapi maknanya hampir sama yaitu tentang hubbud dunya dan tulul amal redaksi hadisnya kalau di hadis kedua itu hubbud dunya dan tulul amal nah sementara di hadis yang kedua itu hubbul mal wa tulul umri itu tak keneh sebetulnya nah padahal ini babnya kan bab orang yang oleh Allah diberi diberi jatah atau orang yang sudah mencapai umur 60 tahun itu sudah diberi umur yang panjang. Harus bagaimana? Kieu hanger ternyata gitu kan. Ini hadis hadis yang kedua yang ketiga ini kan menerangkan kalau orang diberi umur yang panjang dan sudah merasa lah katakannya seseorang ini sudah merasa kalau menghitung umurnya ini sudah panjang, katakanlah sudah sampai 60 bahkan lebih gitunya. Nah, apa pada diri manusia itu akan muncul kesadaran bahwa hidupnya tidak lama lagi. Lalu berpikir, nah ada harta pemal dibawa, boro-boro. Dengan diberi berumur 60 itu sudah panjang, nah artinya Rasulullah mengingatkan bahwa meskipun sudah diberi umur yang panjang, tapi apa muncul gitu kesadaran bahwa dirinya itu umurnya tidak lama lagi. Moal jelema. Ya, tidak akan kesadaran itu tidak akan muncul. Ya, padahal kalau oleh Islam itu diajarkan tidak boleh lupa mati itu bukan hanya bagi orang yang sudah berumur panjang, karena sampai kapan seseorang hidup itu kan gak ada yang tahu. Ayo prinsipnya tete nanti atau nanti nanti muda bahagia gitu. Lamun kali itu atau nanti mati masuk surga, saya kira kasar hayang gitu. Emang gampang gitu teh. Nya muda bahagia naonnya gitu ke poet teh. Tak muda kaya raya tua bahagia mati masuk surga. Raosnya. Raos emangnya gampang gitu teh. Mungkin orang berangan-angan seperti itu ya artinya kan benar sebenarnya nama eta teh ya benar teh kan di dalam Islam pun kan diajarkan oleh Allah ari ngadoa ka Allah kudu kumaha disebutnya doa sapu jagat garis besar nama fid dunya hasanah wa fil akhirati ya benar kan tapi apa gampang untuk seperti itu semuanya akan kembali kepada amalnya masing-masing nah, manusia pisan manusiawi pisan kasurgana hayang taat nak mung eta masalah nama ari hirup hayang kumaha manehna tapi di akhirnya ingin masuk surga
Tah cek doh sae jadi cek Allah teh nya kasep. Padahal benar tetekannya pidunya hasanah dan nggak boleh dulu ada ini ada di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang berdoa jadi bukan mintanya bukan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hanya minta di akhiratnya hasanah. Baiklah di dunia geripu balangsa kumaha wae ge asal di akhirat selamat, itu dilarang oleh Rasulullah. Ya kenapa? Kan karena rahmat Allah itu bukan hanya untuk nanti di akhirat, rahmat Allah di dunia juga ada. Artinya di dunia pun harus hidup di dalam rahmat Allah, pasti senang. Kalau di akhirat kan rahmat Allah itu berupa surganya, rahmat Allah itu surga anu ya terus rahmat Allah itu ada 100. Ketika Allah hendak menciptakan seluruh alam raya ini, dari yang 100 itu Allah mengambil 1. Nah yang 1 inilah rahmat Allah nih ya, yang 1 inilah yang Allah bagikan kepada seluruh ciptaannya. Dari sejak mula penciptaan sampai nanti hari kiamat. Rahmat Allah yang 1 ini tidak habis. Yang 99 itu masih utuh. Karena sampai hari kiamat rahmat yang 1 ini tidak habis, bukan kurang. Yang 99 itu Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Artinya kan di akhirat ada rahmat Allah, surga rahmat Allah teh. Senang nggak kalau dirahmati Allah? Nikmat nggak? Di dunia pun harus dirahmati. Kalau ingin senang, ingin bahagia, ingin nikmat. Kalau orang yang masuk surga, orang yang seperti apa? Orang yang taat. Orang yang taatnya yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sebetulnya ketika di dunia pun orang yang taat itu pasti dirahmati. Dan tadi itu benar tuh. Muda terkenal gitunya, tua bahagia, mati masuk surga. Kudu kitu hirupna. Artinya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, ngen ari berangan-angan wungkul tanpa beramal mah disebutna tamani. Cek Allah teh tong ngalamun jang teu rame. Ngalamun atau ingin masuk surga tapi tidak mau beramal, tidak mau taat. Nya tuh sararea ge kitu kahayang mah. Di dunia kan senang hidupnya gitu kan. Dan setelah mati nanti di akhiratnya masuk surga. Padahal bener eta teh kan harus berusaha, berikhtiar, beramal. Bukan hanya berangannya, bukan hanya keinginan, tapi harus diwujudkan. Itu harus diwujudkan. Ingin senang di dunia, iya silahkan usahakan. Hanya yang disebut senang di dunia itu yang seperti apa? Sama sebetulnya dengan senang di akhirat. Senang di akhirat itu karena dirahmati Allah. Emang di dunia enggak seperti itu? Orang yang senang di dunia itu juga sama, yaitu orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati itu baik ketika di dunia ataupun di akhirat, orang yang seperti apa? Orang yang dicintai lah oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang taat. Nah, dari dulu saya katakan bahagia itu sederhana. Taat, cok pasti bahagia. Bahagia itu sederhana, taat ngerasa ke Allah, pastilah dirahmati oleh Allah. Bukan hanya di surga gitu kan, nanti bahagia, nikmat, senang. Karena kan rahmat Allah di akhirat surga. Surga akhirat kan hanya ada 2 tempat, surga atau
atau neraka. Di neraka ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Makanya yang 99 tadi semuanya akan Allah berikan hanya bagi penghuni surga. Yang di neraka sudah nggak kebagian sama sekali. Padahal yang seperti itu jangan dikira rahmat Allah itu hanya ada nanti di surga, di dunia geda gitu. Anjir mana weh gitu. Johnny Wunggul itu dah. Jelas si Johnny Wunggul itu dah. Ngeri hirup kudu kumaha manehna udah. Makanya pernah juga kan saya contohkan ya orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit kemudian berobat. Keahlina artinya orang yang punya ilmunya, dokter lah gitunya. Ya, orang yang sedang sakit kemudian berobat kemana? Yang tahu ilmunya, yaitu berobat ke dokter. Kemudian kan dokter memberi obat kan tidak sembarangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan obatnya, penyakitnya ini berarti obatnya kan di dalam obatnya juga ada komposisinya apa, masing-masing berapa miligram. Itu kan gak seenaknya, itu sudah pakai ilmu. Kan setiap obat kan disebutkan komposisinya, kandungannya, komposisinya apa saja. Masing-masing berapa miligram, terus cara meminumnya bagaimana. 3x1, balikin ke orang 1x3. 3x1 sembuh, kalau 1x3 tewas. Ya 3x1 3 kali sehari 1 tablet, misalnya 3 kali 1 tablet. Coba kalau 1x3 sekali minum tewas atau gitu. Tak itu kan sudah berdasarkan ilmu penyakitnya obatnya kan beragam sesuai dengan penyakitnya, obatnya ini, komposisinya apa, kan miligramnya juga ditulis. Kemudian juga ada peringatan, setelah minum obat ini dilarang mengendarai. Artinya mengapa dilarang? Itu semuanya sudah berdasarkan ilmu. Kemudian pantangannya apa saja? Jangan minum kopi. Wah, aing mau ke dokter tadi ya. Oh, dicari kopi pakai helanan. Aing mau kajian ganti dokter. Padahal ya Mas, sakit mah eta udah pasti. Nya sakit mah gitunya tipes, eta udah lambung masalahna. Ini kan dilarang teh pedas biasa namanya, makanan pedas, kemudian yang asamnya, yang makanan yang asam. Karena itu tadi di bejaan gitu mau mengikuti nggak? Iya pasiennya ini mau mengikuti nggak? Kalau ingin selamat, kalau ingin sembuh, itulah itunya berdasarkan ilmu. Sementara pasien ini dokter telah mau ngatur. Sini nu dicarek karena punggul aja geuleuh. Nu dicarek teh karena punggul. Ah, iya mah dokter teh. Mau urang lah. Jadi dia tuh ingin sembuh, tapi ketika diberitahu ini begini nih kalau ingin sembuh, malah kan mengatur mau urang lah. Nah, manusia itu seperti itu sebetulnya kan Allah sudah menunjukkan kalau mau selamat, sebetulnya yang disebut selamat bukan hanya di akhirat. Kalau mau selamat, hidup itu harus bagaimana? Kan Allah menurunkannya, pedomannya. Sementara manusia kan tidak mau. Itu tadi makanya ari ka surgana hayang taat namung. Seperti seorang pasien yang sembuhnya sembuhnya mau tapi menaati apa yang yang ditetapkan dokter itu mereka tidak mau, jangan harap. Diberi resep mahal iya obatnya nih, tinggal segera kumaha cenah.
Tuh obat sakit jenil gitu 300.000 amit-amit. Obat sakit tungtung ramo hiji na 300.000 mahal-mahal teuing. Mending geus campur samangkok 10.000 murah. Jawa amis ngeunah om pel jeung leutik jeung pahit. Tibatan meuli obat ka apotek mah tuluy ka tukang es campur. Beak jeger tah. Begitu beak paeh. Beak es campurna paeh sidik anu tipes nu mah ulah pisan ku kudu kararitu teh. Akhirnya kalau tanpa agama malah gitu terus ke arahnya ini keduniaan, kecintaan keduniaannya semakin besar justrunya seiring dengan bertambahnya usia. Bukannya berkurang, bukannya muncul kesadaran. Nah bisa muncul kesadaran itu kalau sudah dipoles lah gitunya. Kalau sudah dipoles dengan agama, kalau berpegang kepada ilmu agama, baru semakin tua itu akan semakin muncul kesadaran. Semakin tua akan semakin muncul kesadaran. Meskipun kesadaran ini kan tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu berumur panjang. Ini kalau di hadis yang pertama yang kemarin ya, bahwa apabila seseorang itu sudah mencapai umur 60 itu sudah lampu merah bukan lagi lampu kuning, geus kudu eureun eta malah kana dunya teh geus ka akhirat eta mah total. Kalau diberi jatah hidup sampai umur 60 itu harus lampu merah. Tapi kan aslinya manusia malah semakin besar. Nah, makanya diberi peringatan oleh Allah. Kalau dengan pegangan agama, kesadaran itu akan muncul semakin tua, malah semakin menyadari, bukannya berangan-angan hidup lebih lama lagi. Semakin tua itu semakin menyadari bahwa umurnya itu tidak akan lama lagi. Itu kalau sudah pakai agama. Karena aslinya seperti ini manusia. Umur boleh tua, tapi hatinya tetap muda dalam dua hal. Cinta dunia dan berangan-angan hidup lama. Kalau yang kedua menyebutnya cinta harta, watulul umri, dan berangan-angan berumur panjang. Ya, kaitannya nih ya dengan hadis yang pertama, apabila seseorang sudah mencapai umur 60, maka itu sudah sangat lah gitu, itu sudah diberi usia sangat panjang oleh Allah. Berarti pasti tidak akan lama lagi. Tapi bagaimana supaya memunculkan kesadaran barusan bahwa ini hidup tidak lama lagi, harus berpegang kepada agama. Teu kitu moal, nah ini aslinya manusia. Meskipun kan kesadaran hidup ini tidak lama lagi, tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu mencapai umur 60, karena setiap orang itu kan belum tentu usianya itu masih lama, katakanlah dari hari ini. Ya semua orang sebetulnya kan belum tentu berusia masih lama, masih panjang ke depan. Kita hitung dari hari inilah, katakan. Emang dihitung dari hari ini umur kita ke depan itu berapa lama lagi? Kalau beda orang mau 25, isuk paeh ta. Ya meskipun ya kesadaran itu ya, kalau menurut ilmu agama tidak mesti menunggu tua. Nah, karena tadi kan hadis tentang ziarah kubur itu kan bukan hadis khusus manula. Emang hadis itu khusus manula gitu, karena haringet paeh geus karolot teh sarua da nu ngora gitu meunang poho atuh. Orang-orang yang masih berumur muda pun tetap tidak boleh lupa mati. Justru salah satunya di bab nu kamari tentang tulul amal.
tulul amal itu menyebabkan orang lupa mati. Justru kalau tidak lupa mati, ingat mati, pasti akan mempersiapkan. Ya, mempersiapkan menghadapi kematian. Kan yang harus dihadapi itu bukan kematiannya. Yang harus dihadapi itu bukan malaikat mautnya. Yang disebut menghadapi kematian itu kan bagaimana hidup setelah eta yang harus siap. Karena kalau kematian mah gak usah dihadapi, mau berani, mau takut, mau biasa-biasa saja mati pasti. Dan semuanya sama. Dengan proses yang samanya, semua yang mati dengan proses yang sama. Ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Mau yang berani, mau yang takut, mau yang biasa-biasa saja. Artinya kalau disebut takut, enggak. Disebut berani mati, ya enggak. Ya kan ada semua akan mati dan pada waktunya. Prosesnya sama. Yang lebih penting itu bukan menghadapi kematiannya, tapi mempersiapkan hidup setelah mati. Itu kan yang disebut al-kais, orang yang cerdas, itu orang yang pintar, yaitu orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang pintar itu adalah orang yang mengendalikan nafsu dan beramal untuk hidup setelah mati. Nah ini juga sama. Apa hadis ini untuk manula gitu? Tuh hadis. Ya, hadis itu berlaku untuk semuanya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak berhenti beramal untuk hidup setelah mati. Justru mengora ngarah amal loba. Ya artinya kan masih, ya katakanlahnya bagi yang masih berusia muda, justru mumpung masih muda. Kalau Allah takdirkan berumur panjang, untung pisan berarti. Karena mengumpulkan amalnya itu sejak usia muda. Jadi jangan sampai, kayalah ibadah mau ke sekolah, seorang menikmati saja hidup. Menikmati hidup itu kumaha cek urang teh. Hirup rock and roll gitu. Aduh, ingat eta baca dina kawas ieu mah. Aya kawas di tukang tulisan teh kitu ngahulang ieu teh naon ngartiin teh cing teh eta nulisna gitu. Tulisan teh hate bersih, pikiran jernih, hirup rock and roll. Ya Allah. Naon nu kapikirna gitu nepi ka nulisna siga kitu. Naon nu aya dina pikiranana nepi ka tulisan siga kitu. Oleh teu ngarti. Ya boleh teu ngarti teh. Naon maksudna gitulah nya. Eta secara keseluruhan apa maksudnya gitu tulisan itu teh. Teu ngarti. Hirup ala Zeppelin bukan lama rock and roll. Nah, padahal kan ari hati nu bersih nu kumaha gitu. Ya sebut hati bersih, ari hati bersih nu kumaha, pati nu ka surga teh nu hati bersih pan nu doa Nabi Ibrahim teh pan. Eta doa Nabi Ibrahim teh janganlah kau hinakan aku pada hari manusia itu dibangkitkan. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadapmu dengan membawa hati yang atuh ka surga geunah pisan eta mah. Ngenu kumaha nu bersih teh. Eta sakapeung mah naon aya dina pikiranana ieu teh basa keur nulis kieu teh kumaha itu maksudna teh teu ngarti kesimpulanna teh teu ngarti ya. Nyakeun wae lah meureun bersih cek manehna. Ya seperti juga ini pernah juga ada orang yang mengikuti seminar gitulah. Ternyata kesimpulan pada seminar tersebut, entah apa judulnya gitulah seminar tehnya, tapi kesimpulannya itu bahwa untuk memiliki raga badan yang sehat itu harus memiliki hati dan pikiran yang bersih.
Ari nu naragana kafir pan lieur sih urang teh pan kafir teh pan kotor-kotorna panyakit hate. Kafir teh kitu cek kafir kesimpulanna. Untuk memiliki badan jiwa jasad badan jasmani itu yang sehat itu harus memiliki hati dan pikiran yang bersih. Narasumberna kafir pret cek urang teh. Siganu apal wae hati nu bersih nu kumaha. Penyakitnya geus kata kitu baruratna dan kufur itu penyakit hati nomor 1 paling berat. Nah kan hanya satu-satunya yang menyebabkan seseorang masuk neraka dan abadi itu karena dosa eta kotor hate nate ku nu eta yaitu kufur. Kudu bersih hate teh cek kafir gitu. Supaya badan ini sehat. Ayo tengarti kesimpulan teh tungtung nama. Adi bersih cek manehna nu kumaha. Alir pokoknya mah. Tungtung nate kesimpulan nate itu saya ingat dulu di tulisan almarhumnya almarhum Ustaz Abdurrahman. Judulnya ya saya lupa isinya lah ya. Judul ini sudah menggambarkannya, kalau isi detailnya saya lupa lagi. Judul nanti jadi manusia saat ini kebanyakan mulut kekurangan telinga. Kebanyakan mulut kekurangan telinga. Jadi jelema teh resep ngomong tapi mu ngadengikeun lamun aya nu ngomong ari ieu nu ngaromong teh ngarti teh kana omongan sorangan eta pertanyaan teh. Ieu teh nu ngaromong teh ngarti teh kana omongan sorangan nu bieu we contohna. Untuk memiliki jasmani, jasad, badan yang sehat itu harus memiliki hati dan pikiran yang bersih. Ngarti teh. Dan teu cik urang teh geuning manehna kufur. Eta teh kebanyakan mulut kekurangan telinga teh kitu teh akibat teh jelema teh resep ngomong laloba ngomong tapi teh ngarti teh henteu manehna ge kana omongan sorangan. Ieu baru-baru nu ngadengikeunana tapi nu ngadengikeun ge iya wae sih. Oh itu hebat. Cek ari nu ngadengikeunna muslim geura. Nu ngikir ke orang Islam. Oh gitu berarti yang sehat mah harus memiliki hati dan pikiran yang bersih. Karasep pisannya memang. Rarade gitu. Alah ampun. Terus saya tahu tanya. Ini memang aslinya manusia. Seperti beberapa pertemuan sebelumnya banyak hal yang intinya bahwa ya itulah aslinya manusia, tabiatnya manusia, karakternya manusia. Karena manusianya diciptakan di bumi, sebutnya diciptakan. Karena manusianya ditempatkan di bumi, di dunia dengan kemampuan yang terbatas maksudnya begini. Allah menempatkan manusia di bumi, di dunia, kemampuannya terbatas. Maksudnya bahwa untuk urusan gaib manusia itu tidak akan mampu. Jadi yang terpikir, yang terasa oleh manusia itu apa? Ya nu aya di bumi, nu aya di dunia, tempat hidupnya di dunia, jadi yang terasa, yang terpikirnya itu urusan dunia. Nah kalau tanpa ilmu agama, gitu aslinya. Manusia ini akan mencintai dunia dan nu katingalina dunia. Cobalah mau nu katingalina surga. Ya kalau yang terlihatnya surga kan di bab berapa? Bab keduanya. Perbandingan dunia dan akhirat. Ya di bab 2 teh eta pannya. Jadi kita ini bisa membandingkan bagaimana antara dunia dengan surganya da akhirat teh ulah jeung neraka, mu ke neraka. Kita mau membandingkan bagaimana antara dunia dengan surga. Surga itu gaib, di luar jangkauan kemampuan manusia.
Sehingga tidak aneh kalau ada orang yang ketika diterangkan surga, sugan kabita, sugan hayang. Jadi memang tidak dijangkau, tidak mampu menjangkau. Bisa gitu, bisa sebetulnya. Wah, buktinya kan sudah banyak, buktinya sudah banyak, terutama kan di kalangan para sahabat yang mati syahid. Mereka begitu bersemangat ikut perang. Ada tetap harapannya yang ikut perangnya, para sahabat yang ikut perang itu tetap di dalam hatinya itu ada harapan mati syahid, meskipun bukan tujuan. Mati syahid bukan tujuannya. Tapi di dalam hatinya kan ada keinginan mati syahid. Mengapa menginginkan mati syahid? Boleh disebut meskipun bukan jadi nampak dengan mata lahirnya, surga bagi para sahabat itu sudah terlihat. Sehingga benar-benar mereka itu dunia teharayang. Begitu paling teharayang dunia. Dan harus bisa sampai terlihat itu surga itunya oleh keimanan. Eta teh katinggalin teh oleh keimanan, artinya oleh hati, oleh ruh. Dengan keimanan yang tinggi surga kelihatan. Nah, pasti akan belok berarti dari ini nih, dari mencintai dunia. Apalagi kalau Rasul SAW ketika sudah habis gitu bertugas sebagai nabi, kan Allah memberi pilihan masih mau terus hidup di dunia atau mau segera pulang. Atau Rasulullah dunia pasti gitu sih pulang. Buat apa gitu terus hidup di dunia, mending segera pulang. Sekali lagi berarti ini kan harus dengan agama nih untuk bisa keluar dari sini. Karena semakin tua apa muncul kesadaran bagi edan mencek orang berporo. Ya apa semakin tua itu jadi sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi. Kan justru hatinya tetap muda dalam hal ini tanu hubbud dunya tadi tanya di hadis kedua dan tulul amal. Tengaruh mencek orang mah usia berapapun sama umurnya, tua, fisiknya, jasadnya melemah, tapi hatinya tetap muda dalam dua hal, yaitu hubbud dunya wa anger we geuning gitu jelema mah. Harus keluar, itu harus keluar dari situ. Karena kalau hubbud dunya dan berangan-angan hidupnya panjang, itu diantara yang akan melalaikan manusia dari ingat dan memikirkan akhirat. Tapi untuk seperti itu kan tidak mesti menunggu berumur tua. Karena setiap orang itu tidak ada yang tahu jatah umurnya itu sampai kapan. Tos lah. Tos ya. 2 hiji 25. Nah, berarti selesai tanya bab kelima nya. Bab kelima itu ya ini warning bahwa apabila seseorang mencapai umur 60 tahun itu sudah diberi jatah umur yang panjang oleh Allah. Inti nama itu sudah lampu merah. Ulah jadi kobra. Komok king kobra eta. Itu king kobra.